Perkenalkan, saya adalah Irwan Ari Darmawan. Saya adalah staf di Departemen Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran. Hari ini saya akan menyampaikan topik penelitian kami. Saya menyebutnya kami karena ada dua partner saya di sini yang dicantumkan juga. Yang pertama adalah Saudara Itikafi Khairul Haq, beliau adalah mahasiswa S2 saya, dan kemudian adalah Ibu Intan Nurmayulita. Beliau adalah staf di Departemen Ilmu Komputer FMIPA Universitas Padjadjaran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu machine learning di dalam dunia digital rock physics. Ya. Sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu bagaimana rock physics itu seperti apa. Jadi kalau orang di bidang geoscience pasti akan mengenal apa yang disebut dengan rock physics atau batuan. Seperti halnya dengan batuan di alam, orang-orang geologi sudah tahu bahwa batuan itu memiliki makna yang tergantung di dalamnya. Beberapa informasi bisa mereka gali sehingga menampilkan sesuatu informasi yang akan kita dapatkan. Khususnya di dalam berbagai bidang. Dan lebih spesifik lagi adalah di bidang eksplorasi minyak dan gas. Di sini akan saya cerita, apa itu rock physics sebenarnya. Jadi dari batuan yang kita peroleh, kita akan ambil sampelnya menggunakan apa yang disebut dengan core. Setelah itu kita analisa. Tentunya akan menyulitkan bagi kita, para geoscientist, bahwa kalau kita berhubung dengan zat padat, di mana ukurannya sangat kecil, maka akan sulit untuk mengetahui parameter-parameter fisik apa yang harus kita ukur. Tentunya karena memang itu sangat sulit, karena ukuran kecil dan juga itu adalah sangat solid. Tentunya kita harus berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa melihat properties atau sifat dari batu-batuan ini lebih detail ke dalamnya. Tentunya karena kompleksitas yang tinggi, kita memerlukan suatu metode. Ya, metodenya apa? Itu yang kita kenakan di sini metode machine learning. Ya. Jadi sekarang singkatnya adalah bagaimana kita akan mengetahui isi dari atau sifat-sifat dari batuan itu menggunakan machine learning. Sebelum melanjutkan, saya akan mengenalkan dulu apa yang itu disebut dengan digital rock physics. Tadi sudah sampaikan bahwa kalau batuan diambil dari alam, kemudian diambil sampel core-nya, orang-orang geoscience sudah tahu apa yang disebut dengan core sample. Kemudian kita masukkan ke dalam suatu alat untuk kita scan. Sama halnya dengan manusia, kalau kita scan berarti tubuh kita di-scan, yang akan kelihatannya nanti adalah bentuk-bentuk tulang kita, sama dengan X-ray. Ini pun sama. Jadi batuan itu kita simpan dan kemudian kita lakukan teknik tomografi, dengan X-ray, lalu kita akan lihat sebetulnya dalamnya seperti apa. Di gambar sini sudah kita tampilkan bahwa ini adalah salah satu contoh citra atau sampel dari 3D yang sudah kita scan dari menggunakan X-ray microcity dan hasilnya adalah seperti itu. Lalu, mengapa kita menggunakan X-ray? Karena dengan kita menggunakan digital rock physics akan memudahkan kita untuk dalam tanda petik menelanjangi sifat-sifat fisik dari batuan tersebut. Nah, kembali ini sudah banyak orang melakukan dalam meneliti suatu sifat-sifat dari batuan adalah dengan cara seperti ini. Memang alatnya akan sangat mahal sekali untuk untuk bisa men-scan batuan tersebut. Nanti akan saya cerita di next slide-nya. Tapi kita lihat di sini bahwa selain itu digital rock physics pun nanti kita akan memperlihatkan bagaimana sifat aliran fluida ketika kita memasukkan fluida ke dalam batuan tersebut, kita akan bisa mensimulasikan. Gambarnya seperti apa, nanti kan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, selain itu juga, DRP ini atau digital rock physics ini adalah suatu sampel batuan yang justru akan kita pelajari sifatnya dengan menggunakan machine learning. Ya. Tentunya di dalam mempelajari sifat-sifat tersebut perlu ada metode pembanding atau metode yang disebut dengan metode referensi. Artinya apa? Artinya dari sampel tersebut kita akan ukur sebelum masuk ke dalam machine learning, kita akan ukur dengan metode konvensional. Yang akan kita gunakan sekarang yang sebagai referensi kita akan gunakan apa itu menggunakan metode image processing atau teknik pemrosesan citra. Ya. Dalam hal ini sudah pernah dilakukan oleh para mahasiswa saya. Silakan kunjungi website yang ada di bawah yang namanya adalah software Pajabat dan juga adalah Presitas. Pajabat intinya adalah bagaimana kita menghitung beberapa parameter digital rock physics menggunakan image processing. Demikian pula untuk Presitas, sama menggunakan teknik image processing.
Lanjut ke slide selanjutnya, ini adalah alat yang memang digunakan untuk melihat citra dari batuan 3 dimensi. Ya, ini salah satu contoh saja, nanti spesifikasinya tercampil di dalam sini, dan ini pun saya ambil dari penelitiannya Oliveira dan kawan-kawan tahun 2022. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana kita men-scan? Ini sebetulnya teknik untuk men-scan dari batuan tersebut sama persis dengan cara men-scan manusia. Para dokter mungkin lebih ahli untuk menggunakan alat ini. Tapi intinya bahwa tipikal alatnya sama, cara kerjanya sama, tapi yang menjadi yang berbeda adalah objeknya berbeda. Kalau dokter menggunakan objek manusia, kalau sekarang adalah objeknya adalah batuan. Oke, saya lanjutkan. Jadi dari hasil tomografi tersebut, hasil pencitraan tersebut, saya akan ambil citranya, gambarnya, seperti yang di dalam slide, itu adalah tertulis adalah gambar asli. Jadi ini bagaimana saya akan mengolah dari gambar batuan 3 dimensi itu menjadi suatu informasi yang nantinya akan mudah kita olah. Dari gambar asli seperti yang digambar dalam slide itu, saya lakukan suatu transformasi, satu transformasi, kemudian itu ada gambar di bawahnya, itu adalah supaya memperjelas kira-kira batas antar batuan itu seperti apa. Lalu kita gunakan segmentasi dengan menggunakan algoritma watershed supaya kita tahu yang termasuk bulir-bulir batuan itu yang mana saja. Gitu kan. Hasil segmentasinya adalah ada di gambar yang kanan sebagian bawah. Ya. Dari hasil segmentasi tersebut tentunya kita bisa dengan mudah untuk mengenal bulir dari grain size-nya, dari jenis ukuran bulirnya udah kelihatan bahwa ini terjadi adalah ada batik-batik batuan yang memang akan kita lihat nanti. Kemudian kita lakukan lagi proses yang disebut dengan binarisasi, dari gambar hasil segmentasi tersebut, kita lakukan binarisasi sehingga kita mendapatkan citra biner. Nah, dari citra biner inilah, maka kita akan mengeksplor lebih jauh untuk mencari properties atau sifat-sifat fisik dari batuan yang akan kita amati. Ya. Next. Nah, kira-kira ini adalah suatu latar belakang kenapa kita ingin mengolah si data batuan 3 dimensi itu. Ya kan? Untuk apa sih sebetulnya? Untuk keperluan bagi seorang olahraga geosaintis bahwa kalau kita meneliti suatu batuan, itu bisa kita lakukan dieksplorasi lebih lanjut lagi, sehingga untuk menghasilkan suatu analisa khususnya untuk di reservoir. Nah, kemudian dari batuan tersebut, kita akan hitung menggunakan simulasi numerik, ya, dari data 3 dimensi yang kita protek tadi. Ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata konektivitas antar pori dengan matriks-matriksnya, di sini saya sebutnya adalah matriks itu adalah zat-zat padatnya itu, benda-benda padatnya itu, bagian solidnya, sedangkan pori itu adalah bagian yang ruang hampanya. Itu ternyata hubungannya itu cukup kompleks, cukup rumit. Tetapi justru itu yang menjadikan suatu informasi yang penting yang harus kita pelajari dalam hal ini. Ya. Sehingga dengan struktur yang rumit dari contoh batuan 3 dimensi itu, maka kita memerlukan suatu teknik yang memang nantinya akan memudahkan kita ke depannya. Pada awalnya kita bisa menggunakan teknik machine learning, menggunakan image processing. Tapi itu tentunya memerlukan resource yang cukup besar dari segi komputasi, dari juga resource dari waktu juga. Dengan adanya machine learning tentunya kita akan memangkas waktu tersebut, dan juga dengan menggunakan machine learning ini kita dapat memprediksi sifat-sifat batuan dengan waktu yang begitu singkat. Itu yang kita harapkan. Ya, penelitian ini sebetulnya bukan penelitian yang baru, sudah ada beberapa peneliti yang sudah terdahulu yang sudah meneliti ke arah yang sama. Mulai dari penelitian Wu dan kawan-kawan tahun 2018, dia menggunakan machine learning dengan algoritma convolutional neural network atau CNN, itu khusus untuk media berpori 2D. Kemudian diperbaharui tahun 2020 oleh Grazik dan Matka, dia ditambahkan lagi untuk sifat fisik yang lain, yaitu untuk porositas, permeabilitas, totositas, tapi masih untuk 2 dimensi. Baru di tahun 2020, beberapa bulan kemudian, Rabani dan kawan-kawan menemukan bahwa ternyata saya bisa menemukan 15 parameter fisik dari batuan berpori 3 dimensi menggunakan algoritma CNN. Lalu kalau begitu, ini penelitian ini keterbaruan yang mana? Nah, nanti akan saya jelaskan. Oke, di slide selanjutnya. Oke, nah
ini kita akan coba lihat lagi bagaimana dari suatu image slice 2 dimensi dari batuan. Kalau batuan 3 dimensi itu merupakan gabungan dari image 2 dimensi. Kalau kita tumpuk, ya slice foto yang 2 dimensi, ditumpuk kita menjadi suatu array batuan 3 dimensi. Nah, sekarang kita ambil satu contoh bagaimana kita menentukan porositas. Ya. Porositas itu adalah sifat yang paling penting di dalam batuan. Apa itu porositas? Porositas merupakan rasio antara volume pori dibandingkan dengan volume total dari batuan itu sendiri. Jadi porositas itu digunakan indeks biasanya 0 sampai dengan 1 ataupun di dalam persen. Ya. Saya ambil contoh kalau misalkan porositasnya 30%, artinya volume pori di dalam batuan tersebut itu menempati 30% secara totalnya. Ya. Semakin tinggi porositas artinya si porsi yang solidnya itu akan semakin kecil. Jadi kalau kita berbicara suatu batuan, misalkan porositas 100%, yang mungkin tidak mungkin itu, hal yang tidak mungkin, itu artinya memang tidak ada batuan, tidak ada ruang padat di dalamnya. Jadi batuan ini terisinya adalah oleh pori semuanya kan. Demikian halnya kalau misalkan porositasnya semakin mendekati 0, gitu kan, misalkan 0, sekian, 0,1 segala macam, artinya memang si ruang padatnya itu mendominasi dari ruang porinya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita sudah dalam menghadapi dengan kasus biner, ya, kasus di gambar yang biner, maka akan mudah bagi kita untuk menghitung berapa besarnya porositas dalam batuan. Saya ambil contoh ini adalah dari slice 2 dimensi untuk batuan berpori 2 dimensi ya. Kalau kita lihat angka 0 dan angka 1 itu adalah di mana angka 0 itu merepresentasikan porinya, sedangkan angka 1 itu adalah matriksnya atau padatannya. Maka dengan mudah kita akan menghitung porositasnya. Sederhana adalah saya tinggal menghitung jumlah angka 1 di dalamnya, maka itu merupakan fraksi padatan di dalam batuan tersebut. Tinggal saya kurangi dengan 1 atau semuanya harus rasionya adalah 100%, maka kita akan mendapatkan dengan mudah porositasnya berapa. Nah ini adalah salah satu parameter fisis yang akan kita ukur di dalam batuan berpori atau di dalam batuan yang sudah kita digitasi tersebut. Selanjutnya, ini ada dua lagi, ada dua satuan, ada dua parameter yang akan kita hitung juga. Yang pertama adalah luas permukaan spesifik, dalam bahasa Inggrisnya itu dikenal sebagai specific surface area. Itu merupakan luas permukaan bulir dibagi dengan volume bulirnya. Jadi kalau kita lihat bahwa batuan berpori itu seperti yang digambarkan di dalam gambar yang biru itu terdiri dari beberapa bulir, ya kan? Nah, kalau kita luas permukaan bulir yang menghadap ke porinya, kita hitung luasnya, ya, lalu kemudian kita bagi dengan volume bulirnya, maka kita akan mendapatkan suatu besaran yang pengen sebut dengan luas permukaan spesifik. Oke? Lalu parameter selanjutnya adalah di gambar yang sebelah kanan itu ada suatu image 3 dimensi khusus untuk hasil segmentasi. Dari hasil segmentasi tersebut kita bisa melihat bahwa ukuran bulirnya berapa. Dengan teknik pemeriksaan citra atau image processing maka kita bisa dengan mudah mengukur berapa sih kira-kira ukuran bulirnya itu. Ya, itu dilihat dari diameter rata-rata bulir ya di dalam satu waban berpori. Jadi kita bisa lihat dari 3 parameter fisis yang baru saya sampaikan itu lihat memang kompleksitasnya dalam menghitung parameter itu cukup tinggi. Ya. Even menggunakan metode teknik pemeriksaan citra atau image processing karena ini juga memerlukan waktu yang cukup banyak. Saya lanjutkan, ini ada 2 lagi yang akan kita hitung parameternya adalah yang pertama bilangan koordinasi. Ya. Jadi bilangan koordinasi itu begini, di dalam batuan berpori itu kan terjadi ada beberapa ruang yaitu pori. Bisa jadi si pori tersebut akan saling berhubungan, akan ketemu suatu perempatan atau persimpangan. Ya. Kalau dalam pori tersebut maka akan kita bisa hitung berapa sih pori yang tersambung. Jadi di sini bilangan koordinasi itu menyatakan bilangan yang menyatakan seberapa banyak suatu pori itu terhubung dengan pori lainnya. Itu akan kita hitung juga. Dan parameter selanjutnya adalah throat radius atau jarak antar pori yang saling terhubung.
Ya, ini ada hubungannya juga. Ya, jadi ini sudah 5 parameter yang akan kita hitung di dalam algoritma machine learning ini. Ada 5 parameter ditambah dengan satu lagi apa yang kita yang paling penting tentunya adalah kita ukur permeabilitasnya juga. Nah, permeabilitas sendiri sebetulnya terbagi dengan berbagai banyak sekali metode khusus untuk mengukur permeabilitas. Ya. Yang paling terkenal di dalam dunia batuan berpori itu persamaan dari Koenig-Kerman. Yang pada intinya adalah bahwa permeabilitas itu sangat berhubungan secara linear dengan porositas pangkat 3. Itu yang terkenal dari Koenig-Kerman. Meskipun untuk selanjutnya banyak sekali modifikasi dari persamaan Koenig-Kerman. Ya, saya ambil contoh yang persamaan Koenig-Kerman yang akan digunakan dalam presentasi hari ini adalah yang menggunakan penelitiannya Rabbani Jamshidi tahun 2014. Seperti itu. Kemudian kita juga menggunakan persamaan dari permeabilitas menggunakan yang digunakan oleh Payton dan kawan-kawan tahun 2022. Di mana si permeabilitasnya itu sangat berhubungan secara linear dengan porositas, tetapi dengan hubungan pangkat atau yang kita sebut dengan power law. Nah, kita akan coba bandingkan permeabilitas yang satu dengan yang sebelumnya. Oke. Nah, dari 6 parameter fisis tadi yang sudah saya jelaskan, maka kita sekarang akan mulai bagaimana kita mengimplementasikan metode machine learning ke dalam pengukuran parameter-parameter tersebut. Kita lihat di dalam workflow yang saya tampilkan di dalam slide ini bahwa dari digital rock sample atau DRP, sampel yang tadi sudah kita peroleh, hasil CT scan, maka kita akan coba resampling. Maksudnya bagaimana? Kalau di dalam machine learning itu selalu bahwa mereka itu perlu pengetahuan yang cukup banyak untuk dia pelajari, untuk menambah knowledge-nya itu tentang sesuatu. Tentunya dalam proses belajar ini, maka dia harus dikenalkan dengan jumlah data yang banyak sebagai proses pembelajaran. Ya. Nah, masalahnya adalah sampel yang kita temukan atau sampel yang kita peroleh tidak sebanyak yang kita butuhkan. Oleh karena itu, kita coba metode resampling, ya artinya apa? Dari satu batuan yang sangat utuh, yang ukurannya besar itu, kalau tidak salah ini adalah 1000 kali 1000 kali 1000 voxel, itu kita resampling, atau kita buat lagi batuan atau kubik 3 dimensi, dalam ukuran yang lebih kecil, kemudian kita geser satu pori tersebut, sehingga membentuk suatu volume-volume yang lebih kecil, yang jumlahnya lebih banyak. Jadi, seolah-olah bahwa meskipun kita mendapatkan satu sampel untuk yang DRP dengan ukuran yang cukup besar, maka kita lakukan teknik resampling untuk mendapatkan dataset yang banyak supaya si mesin ini bisa belajar dengan begitu banyak data. Nah, kemudian dari hasil data resampling tersebut, maka kita akan menanamkan ke dalam si mesin tersebut supaya dia bisa belajar, supaya dia tahu kira-kira berapa sih parameter-parameternya. Ya. Maksudnya bagaimana? Dalam satu sampel itu, kan kita harus hitung porositas, koordinasi, luas area spesifik, dan lain-lain, permeabilitas. Lalu bagaimana kita tahu bahwa si resampling ini, sampel-sampel kecil ini, memberikan suatu pelajaran kepada machine learning bahwa yang ini nilainya seperti ini loh, yang ini seperti ini loh. Karena itu yang harus dilakukan dalam machine learning. Ya, proses pelajaran itu adalah tahap yang pertama. Oke, nah di sini tentunya kita akan berhubungan dengan masalah dengan komputasi. Mengapa? Meskipun sudah kita buat sampel yang lebih kecil lagi dengan ukuran yang lebih kecil, 18 kali 18 kali 8, tentu ternyata itu tidak mudah juga dalam menghitung parameter fisis batuan tersebut. Kenapa demikian? Karena untuk menghitung satu sampel dengan teknik image processing juga memerlukan waktu yang cukup lama. Ya. Jadi kita lakukan paralel. Yang pertama adalah kita akan lakukan teknik pemrosesan cita atau image processing, ya kan? Untuk menghitung semua parameter tadi yang akan kita hitung ada sekitar 6 parameter, yaitu dengan cara apa? Dengan cara teknik image processing.
Ya, yang itu yang dijadikan sebagai nilai referensinya. Kemudian di pihak lain kita akan lakukan ya perhitungan si data ini menggunakan metode machine learning. Caranya adalah kita harus bisa mengkonstruksi atau mengekstraksi fitur-fitur di dalam batuan tersebut. Maksudnya gimana sih? Oke. Nah, dari sampel yang tadi yang kecil itu kita seharusnya kita memasukkan si sampel yang kecil ini ke dalam si mesinnya supaya dia bisa belajar, ya kan? Seperti itu. Tapi itu juga pasti akan memerlukan waktu yang cukup banyak. Oleh karena itu kita lakukan suatu teknik yang disebut dengan synthetic RGB reconstruction. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau kita bayangkan batuan 3 dimensi itu kita ambil slice-nya yang sejajar dengan sumbu X, lalu kita juga ngambil dari slice dari arah yang sumbu Y, dan juga kita mengambil dari area sumbu Z, maka ketiga gambar tersebut kita akan jadikan sebagai synthetic RGB. Ada 3 image, kita tumpukan, ya kita asumsikan bahwa masing-masing image itu menjadi satu channel dari gambar RGB, di mana yang satu adalah sebagai red, yang satunya lagi sebagai green, dan yang satunya lagi menjadi blue. Untuk apa? Supaya memangkas waktu di dalam proses pembelajaran di dataset tersebut. Jadi sekali lagi kita tidak perlu membahas atau kita merekonstruksi, mengekstraksi fitur dari subsampel yang 18 kali 18 kali 18. Kita cukup mengambil satu sampel dari masing-masing arah tersebut. Ya. Tentunya pengambilan ini harus berdasarkan bahwa asumsi bahwa si batuan tersebut adalah bersifat homogen isotropis. Nah, sehingga satu sampel DRP yang ukuran 1281818 itu sudah terwakili dengan satu gambar 2 dimensi RGB. Satu gambar RGB tersebut itu merupakan representasi dari batuan subsampel yang tadi, yang 18 kali 18 kali 18 tersebut. Dan itu kita lakukan untuk semua subsampel yang tadi. Ada sekitar 20 ribuan lebih kita lakukan menjadi subsampel. Nah, setelah itu lalu kita masukkan ke dalam CNN model training. Oke, apa itu CNN? Bahwa CNN itu adalah salah satu dari machine learning, salah satu dari deep learning, di mana deep learning itu atau CNN itu bagian dari artificial neural network. Artificial neural network itu dibangun suatu algoritma komputasi di mana itu dia cara belajarnya itu mengadopsi sistem saraf manusia. Kita tahu bahwa dalam sistem sel saraf manusia itu banyak sekali terdiri dari neuron hampir jutaan sel saraf yang ada dalam tubuh manusia. Dalam mengenali pola sesuatu, maka si neuron-neuron tersebut akan saling berhubungan, membentuk suatu bobot. Nah, pola-pola seperti ini adalah itu yang kita jalankan di dalam artificial neural network. Jadi, ada beberapa neuron yang saling terhubung. Dan saling terhubung dan terdiri dari beberapa lapis. Ya, seperti itu. Nah, neuron-neuron tersebut saling berkoneksi, akan membentuk suatu bobot, sehingga semua data pelajaran itu akan merubah bobotnya dalam mempelajari semua RGB synthetic tadi. Nah, neural network itu bekerja dengan teknik komputasi yang tinggi tentunya, memerlukan resource yang tinggi. Nah, kita menggunakan CNN. CNN itu bagian dari neural network. Saya ulangi lagi bahwa dalam neural network itu terdiri dari beberapa layer, beberapa lapisan, dan dia membentuk dari, kalau lapisannya banyak, orang mengatakan bahwa itu adalah deep learning. Ya. Dan CNN itu bagian dari deep learning. CNN itu singkatan dari Convolutional Neural Network. Nah, kita gunakan CNN. Pertanyaan selanjutnya itu adalah, kenapa kita menggunakan CNN? Ya, kita gunakan CNN karena memang CNN itu dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah banyak menggunakan CNN, itu sangat baik khusus untuk algoritma di dalam computer vision. Atau intinya dalam, kalau kita punya data banyak, khususnya dengan pengolahan citra, maka kita akan gunakan algoritma CNN. Jadi algoritma CNN itu adalah yang paling baik sejauh ini. Nah, dan tentunya kita berhubungan juga dengan data yang segitu banyaknya. Oke? Jadi dari digital rock sample itu kita masukkan ke dalam model CNN untuk bisa mendapatkan
atau untuk bisa mengestimasi sifat-sifat fisik dari batuan, tentunya dengan errornya kira-kira akan itu seperti apa. Kan? Saya lanjutkan. Nah, batuan yang kami peroleh sampelnya tentunya bukan dari hasil eksperimen kita mendapatkan dari portal batuan digital, portal DRP yang disebut dengan Digital Rocks Portal, websitenya terpampang di dalam slide, yaitu www.digitalrockportal.org. Kita mengambil sampel yang sudah dikembangkan oleh Kocurek Industries. Itu terdiri dari di mana satu ukuran batuan digital yang besarnya itu ukurannya 1000 voxel, 1000 kali 1000 kali 1000 dengan ukuran panjangnya itu 2,25 mm. Jadi bisa dibayangkan sebagaimana kecilnya si bentuk batuan pori-pori tersebut. Ya. Nah, dari portal tersebut kita akan unduh, kemudian kita lakukan pre-processing. Setelah itu kita akan bentuk ke dalam array 3 dimensi untuk kita proses. Ya. Nah, ini adalah cara kerja bagaimana kita melakukan proses resampling untuk membentuk dataset. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa dari data awalnya yang ukurannya 1000 kali 1000 kali 1000, saya lakukan resampling, kita buat lagi sampel-sampel yang kecil dengan ukuran yang lebih kecil, 18 kali 18 kali 18, lalu kita akan buat dengan banyak. Ya. Jadi satu sampel kita buat resampling sehingga kita mendapatkan data resampling yang begitu banyaknya. Data-data inilah yang akan kita jadikan sebagai dataset pembelajaran di dalam mesin learning. Oke, nah kita lanjutkan. Tadi yang seperti yang saya sampaikan, daripada kita melakukan proses resampling untuk dijadikan masuk ke dalam mesin learning yang menggunakan ukuran yang 1818 akan lebih baik, lebih simpel jika kita lakukan RGB sintetik. Itu sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Jadi kita cuma ngambil slice-nya. Saya ambil contoh, lihat dari gambar ini adalah untuk yang horizontal, kita ambil yang merah itu yang dalam garis merah, itu sebetulnya kita mengambil lapisan batuan yang ada di tengah-tengah. Ya. Kita ambil, kemudian yang biru pun, lapisan yang array dalam searah sumbu Y itu kita ambil juga, lalu yang hijau juga yang arah sumbu Z kita ambil juga. Dari 3 image itu lalu kita gabungkan supaya membentuk apa yang kita sebut dengan rekonstruksi cita RGB. Jadi, batuan 18 kali 18 kasih 18 itu, semua informasinya kita ekstraksi sehingga dibentuk oleh suatu image 2 dimensi yang kita sebut rekonstruksi cita RGB. Ya. Intinya nanti kita nggak usah belajar lagi dari batuan yang 18 kali 18 ini. Kita cukup melakukan pembelajaran dari RGB sintetik ini. Ya. Nah, ini adalah algoritma bagaimana si model CNN ini bekerja. Saya akan sedikit skip dulu yang ini. Saya akan masuk bahwa kira-kira seperti apa sih CNN itu bekerja. Tadi di beberapa menit sebelumnya saya mengatakan bahwa CNN itu banyak digunakan khusus untuk computer vision. Jadi untuk bagaimana kalau kita berhubungan dengan data banyak, kemudian berhubungan dengan cita-cita yang banyak, kita akan gunakan algoritma CNN. Ya. Secara arsitektur, bahwa CNN itu terdiri beberapa layer, banyak sekali layernya, namun secara garis besar, itu terdiri dari apa yang disebut dengan convolution layer, pooling layer, lalu adalah fully connected layer. Sampai dia menghasilkan satu output label yang tentu akan ditentukan melalui fungsi aktivasi. Kira-kira seperti ini arsitektur dari CNN, lalu kita akan bahas satu persatu apa yang terjadi dalam algoritma CNN ini. Ya. Pertama adalah proses konvolusi. Ya. Ini sebetulnya dilakukan supaya kita bisa mengekstraksi informasi dari citra yang kita peroleh. Pada intinya kita menyapu matriks 3x3, ini contohnya kita memiliki suatu matriks di sebelah kiri itu, yang ukurnya 5x5, lalu kita akan coba mengkonvolusikan matriks yang 5x5 ini, dikonvolusikan dengan filternya, jadi filternya itu sesuai dengan apa yang akan kita harapkan nanti. Ya. Untuk teknik filternya sendiri, ya teorinya cukup banyak, tapi intinya adalah bagaimana kita bisa mengekstraksi dari image yang kita peroleh itu dengan filter, supaya kita menghasilkan informasi yang kita inginkan. Ya. Proses konvolusinya seperti apa? Ya seperti ini. 5x5 kemudian saya sapu dari atas sampai bawah dengan ukuran matrik 3x3. Saya konvolusikan dengan filternya untuk menghasilkan suatu hasil image yang 3x3 juga. Ya. Intinya adalah dia untuk mengekstraksi fitur yang didapatkan dari image tersebut. Selanjutnya, kita lakukan pooling. Pooling itu terdiri dari 2.
ada max pooling dan average pooling. Dari data yang kita peroleh, kira-kira data mana yang akan kita ambil? Pertama, kalau kita menggunakan max pooling, kita lihat bahwa kita akan mengambil nilai maksimum dari matriks yang disorot oleh yang kuning tersebut. Kalau kita punya matriks yang 4x4, lalu kita sorot 2x2, kita ambil, kita lakukan pooling, kita ambil mana yang maksimum, ya. Kalau kita buat menjadi 4 bagian dari matriks yang sebelah kiri, maka 4 bagian kecil ini kita ambil yang maksimumnya. Sehingga kita mendapatkan hasilnya di max pooling. Hal yang sama juga untuk yang pooling selanjutnya, tapi kita lakukan perhitungannya rata-ratanya. Saya ambil contoh adalah untuk bujur sangkar yang pertama, yang 1308, saya ambil rata-ratanya menghasilkan nilai 3. Dan kita lakukan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, setelah itu kita aktivasi menggunakan fungsi ReLU untuk mendapatkan output atau labelnya. Ya. ReLU, mohon maaf tidak saya gambarkan, kira-kira adalah gambarnya mirip fungsi tangga yang di daerah positifnya nanti akan linear. Artinya adalah bahwa di dalam fungsi aktivasi ReLU itu adalah untuk yang bilangan input yang negatif ataupun 0, kita akan menjadikan outputnya menjadi 0, tetapi untuk semua bilangan positif kita akan melinearkan. Jadi kalau positifnya 6, maka hasilnya adalah 6. Ya, seperti itu. Nah, tentunya di dalam proses pelatihan, di dalam proses untuk training dan testing segala macam, kita perlu alat ukur untuk membandingkan atau untuk menghitung seberapa besar deviasi atau seberapa besar error yang dihasilkan. Ya. Salah satu yang kita gunakan, banyak sekali metodenya, namun yang kita gunakan dalam pertemuan dalam penelitian ini adalah kita menggunakan MAPE. Ya. MAPE itu adalah Metric Average Persistent Error. Ya. Koreksi kalau saya salah, bisa di kolom komentar kalau saya salah memiliki singkatannya. Untuk R-square sendiri, untuk melihat bagaimana kedekatan dua buah data, itu menggunakan R-square. Nanti kita lihat untuk melihat profil atau tren dari data yang kita hasilkan. Ya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya. Seperti yang saya jelaskan di awal slide, ada penelitian Rabbani dan kawan-kawan, itu sudah menyelesaikan ini semua. Yang namanya penelitian itu harusnya bersifat reproducible. Kita melakukan hal yang sama, kita terkendala oleh resource. Karena resource yang kita miliki tidak bagus apa yang peneliti sebelumnya miliki. Oleh karena itu kita lakukan metode alternatif. Bagaimana kita bisa menghasilkan tujuan yang sama, menghasilkan output yang sama, namun dengan dengan resource yang menurut kita sederhana. Nah, dalam beberapa penelitian tentang machine learning, ada yang disebut istilah transfer learning dan pretend model. Intinya apa? Intinya, instead of daripada kita mengajarkan machine learning, ya, supaya dia pinter, karena proses yang tadi itu, algoritma pembelajaran kan memerlukan waktu yang cukup banyak, dan memerlukan resource yang banyak. Kita lakukan hal yang simple, yaitu menggunakan transfer learning. Maksudnya seperti apa? Kasarnya adalah, daripada saya membuat seseorang menjadi pintar, atau membuat mesin itu menjadi lebih pintar, lebih baik saya mengimpor mesin yang lain. Sama halnya bagi mereka pecinta bola, kalau kita sering lihat sekarang dalam satu tim itu banyak sekali pemain impor. Intinya adalah pada mereka membina dari kelompok junior sampai dengan ahli, lebih baik kita mengimpor yang sudah jadi supaya lebih jago si timnya. Ini pun sama. Daripada saya harus melatih mesin yang begitu banyaknya, bukan saya tidak mampu, tapi kapasitas resource yang kita tidak miliki, lebih baik kita gunakan apa yang disebut dengan transfer learning atau pretend model. Saya melakukan impor. Mesin-mesin yang sudah ada. Gitu kan. Nah, menariknya, mesin yang saya gunakan ini ada 6 mesin, ResNet, Inception ResNet, NestNet, Exception, Mobile. Ada 6 mesin yang saya gunakan. Ini adalah mesin-mesin yang dihasilkan dari suatu perlombaan. Jadi nanti bisa dilihat bagaimana dalam referensi, ini adalah semua mesin khusus untuk mengenali citra, tapi yang dihasilkan dari hasil perlombaan. Nah, daripada saya harus melatih lagi mesin learning yang baru, lebih baik saya menggunakan mesin learning yang sudah ada. Atau transfer learning atau model-model yang sudah ada. Nah, saya gunakan 6 model ini untuk saya masukkan ke dalam proses yang tadi. Hasilnya ya seperti ini. Jadi sekarang beberapa tahapannya tadi,
membuat label, membuat input, sudah kita lakukan di pre-processing tadi. Tinggal kita adalah disebut dengan fine tuning arsitektur CNN. Jadi kita sudah mengimpor pretend model yang akan kita lakukan, kita sesuaikan sesuai dengan model kita, lalu kita perlakukan proses training. Setelah kita yakinkan bahwa dia sudah cukup pintar, kita lakukan testing model. Algoritma ini adalah algoritma yang kita temui dalam machine learning. Nah, oleh karena itu, kita akan sekarang masuk ke dalam proses pengujian model CNN. Untuk apa? Untuk 5 bagian atau 5 parameter ini yang akan kita hitung. Ya. Pertamanya adalah porositas, kemudian luas area spesifik, definisi sudah saya jelaskan di awal, kemudian ada average grain size, average coordination number, dan average throat radius. Ya. Nah, ini adalah hasil pengujian, ya, hasil training dari model CNN menggunakan pretend model itu untuk setiap batuan yang saya latih, gitu kan? Setiap sampel yang saya latih dengan menggunakan 6 pretend model yang berbeda. Ini adalah bagaimana jumlah epoch, jumlah iterasi yang kita lakukan dalam proses pembelajaran. Kita lihat untuk yang sebelah kiri, ya, ini adalah proses trainingnya seperti apa. Kalau lihat dari grafik yang paling bawah itu adalah di mana errornya itu yang paling minimum, karena dia menggunakan MSE, mean square error. Kemudian grafik yang paling atas atau yang grafik yang warna agak sedikit pink itu adalah menunjukkan bahwa errornya relatif lebih besar dibandingkan yang lainnya. Dari hasil training ini kita lihat bahwa ternyata untuk perhitungan porositas, DenseNet lebih bagus dibandingkan pretend model yang lainnya. Seperti itu. Ini adalah plotting scatter plotnya, di mana saya bandingkan hasil pengujian antara nilai hasil prediksi dengan nilai referensinya. Nilai referensinya kita bawa dari teknik image processing tadi. Kita lihat, kalau memang dia benar-benar prediksinya akurat, bahwa sumbu X dengan sumbu Y-nya itu bertemu dalam satu garis yang 45 derajat. Kita ukur R-square-nya itu adalah di 0,81. Menurut kami itu sudah cukup bagus. Ya. Kita lihat bahwa true value dengan prediksinya sudah menunjukkan tren yang positif ya, karena trennya itu hampir mendekati dari garis 45 derajat. Seperti itu. Ini porositas. Nah, kemudian ketika saya bandingkan dengan pretend model yang lain, khusus untuk porositas saya dapat bagian berikut. Ternyata untuk DenseNet itu menghasilkan MAPE atau error yang relatif lebih rendah dibandingkan pretend model. Ya. Nah, jadi kesimpulan pertama bahwa ternyata untuk perhitungan porositas DenseNet jauh lebih unggul. Seperti itu. Lalu kita akan cobakan dengan parameter yang lain, karena di awal tadi kita akan menghitung ada 6. Ya, 6 itu termasuk dengan permeabilitas. Permeabilitas akan saya bahas terpisah karena memang perlakuannya berbeda. Nah, bagaimana dengan loss area spesifik? Kita lihat juga ternyata errornya sama dengan hampir sebelumnya. Memang errornya ada yang di bawah 20% dalam secara proses training ya. Dan itu konvergen di atas hampir 70 ya, epochnya di 70. Kita kembali memperlihatkan bahwa pretend model yang DenseNet ternyata errornya jauh lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Hal ini terlihat dari scatter plot. Juga saya bandingkan antara true value dengan prediction-nya, dan ini ya cukup linear, R-square-nya cukup meningkat dibandingkan porositas, yaitu sekitar 0,89. Di mana R-square-nya kalau mendekati 1 artinya itu memang sudah benar-benar linear. Seperti itu. Selanjutnya kita tampilkan metode perbandingannya, kita lihat untuk perhitungan parameter luas permukaan spesifik, itu DenseNet jauh lebih kecil errornya dibandingkan mesin yang lainnya. Ini sudah dua parameter, lalu kita lanjutkan untuk parameter ketiga yaitu average grain size. Kita lakukan hal yang sama dan kembali DenseNet menepati error yang relatif lebih kecil. Ya, kita lihat dari realitasnya meskipun dari R-square itu nggak begitu bagus dari perhitungan yang spesifik surface area. Kita mendapatkan R-square-nya di 0,2. Tapi at least ini antara true value dengan prediction-nya itu sudah menekan tren yang linear. Tabelnya juga menyebutkan bahwa cukup rendah
di 2,11% dibandingkan untuk mesin yang lainnya. Kita berlanjut masuk ke koordinasi, average coordination number, dan kita lihat juga bahwa kalau lihat di grafik ini sudah makin berhimpit dan ternyata memang jauh lebih unggul, masih lebih unggul dari sini. Kita lihat, tapi oh maaf, untuk yang ini ternyata nilai R-square-nya karena ini sudah mulai scatter, ternyata R-square itu tidak jauh lebih baik, dia menghasilkan nilai yang 0,26. Ya, ini untuk koordinasi number. Dan menariknya, untuk perhitungan koordinasi number kembali untuk menghasilkan nilai error terkecil, itu mesin DenseNet yang jauh lebih unggul. Selanjutnya, ini adalah parameter terakhir yang kita ukur sebelum ke permeabilitas. Tadi saya bilang permeabilitas itu adalah treatment. Ini dulu untuk average throat radius, kita hasilkan bahwa ternyata ada perbedaan tipis antara DenseNet dengan mesin yang lain. Kalau tidak salah di sini adalah untuk yang dengan ResNet atau maaf tidak begitu jelas. Tapi kita lihat di tabelnya, kita lihat R-square-nya juga tidak terlalu baik dengan dibandingkan dengan R-square yang average grain size 0,6 di sini yang sampai 0,89, tapi yang sebelumnya adalah 0,2. Tapi kalau kita lihat dari tabelnya ternyata untuk DenseNet kali ini kalah oleh MobileNet, di mana error yang dihasilkan oleh MobileNet untuk pengujian average throat radius itu relatif lebih kecil dibandingkan DenseNet. Ya. Jadi kalau saya bandingkan untuk semua parameter yang saya ukur, dari mulai porositas, specific surface area, average grain size, dan juga average coordinate number, dan terakhir adalah average throat radius, ternyata dalam kesimpulan sementara ini kita dapat melihat bahwa DenseNet lebih unggul dibandingkan pretend model yang lainnya. Hanya satu parameter yaitu average throat radius, di mana MobileNet itu memiliki error yang relatif rendah dibandingkan DenseNet. Seperti itu. Lalu sekarang kita akan lakukan untuk selanjutnya, yaitu permeabilitas. Sekarang permeabilitas itu yang justru yang paling banyak dilakukan penelitiannya, karena orang mengejar tentang permeabilitas. Saya ulangi kembali bahwa permeabilitas itu adalah suatu besaran yang memperlihatkan suatu kemampuan si batuan tersebut dalam mengalirkan fluida. Jadi permeabilitasnya semakin tinggi, maka si batuan tersebut akan mudah di dalam mengalirkan. Kita berbicara dengan dunia pori, kita berbicara dengan dunia reservoir, jadi tentunya hampir semua orang akan menginginkan bahwa batuannya itu memiliki permeabilitas yang lebih tinggi. Kita lihat, kita lakukan hal yang sama dengan menggunakan Kozai-Gorman untuk sebagai referensinya. Kita lakukan pula dengan machine learning, performanya kita bandingkan, ternyata hasilnya seperti ini. Ya. Kalau model CNN-nya dibangun dengan model Kozai-Karman, ya, maka error terkecilnya itu ada di sekitaran 26,46. Ya, di mana R-square-nya 0,6. Ya. Yang lain lebih besar lagi errornya. Apakah nilai 26,46 itu baik atau jelek? Kami telah melihat referensi bahwa untuk kasus batuan berpori seperti ini, DenseNet dengan 26,46 itu termasuk parameter yang masuk akal. Make sense. Jadi ini masih dalam taraf yang memang oke lah dibandingkan dengan error-error yang jauh lebih besar. Saya ambil contoh di sini untuk error yang tertinggi yang dihasilkan oleh Inception. Kemudian R-square yang diperoleh atau linearitas yang diperoleh antara perbandingan antara true dengan prediction itu dihasilkan sampai R-square 0,6. Itu menggunakan DenseNet. Jika menggunakan, kita lakukan mesin learning-nya untuk model CNN-nya itu adalah dilakukan dalam persamaan Kozai-Karman. Ya. Lalu kalau kita gunakan untuk power law bagaimana? Ternyata untuk power law nilainya tidak jauh lebih baik dari Kozai-Karman. Bahkan nilai PP untuk DenseNet itu sedikit lebih di atas untuk Kozai-Karman dan demikian pula R-square-nya. Jadi hasil prediksi dari Kozai-Karman, model CNN untuk Kozai-Karman dan power law ternyata DenseNet tetap lebih unggul, tapi model probabilitas yang dibangunnya adalah lebih baik adalah untuk yang di Kozai-Karman.
Kemudian kita lakukan juga suatu algoritma tambahan atau suatu prosedur tambahan, dan ini sangat biasa dalam learning. Ada beberapa tahapan yang kita coba, yaitu menggunakan optimizer, batch size, dan key fold cross, yang pada intinya adalah untuk memperbaiki hasil. Ya. Ternyata setelah melakukan 4 perbaikan ini, hasil yang diperoleh lebih baik tapi tidak terlalu signifikan. Masih di sekitaran nilai-nilai yang sama dengan nilai sebelumnya. Okay. Ini adalah bagaimana kita lakukan training dan validasinya menggunakan tadi saya bilang bahwa ini adalah nilai yang terbaik, kurva training dan dilatihkan oleh gambar sebagai berikut. Lalu ini adalah penjelasan mengapa sih untuk permeabilitas kita tidak mengalami atau tidak menunjukkan performa yang baik dibandingkan parameter fisis yang lainnya. Ternyata kita menemukan suatu alasan bahwa kalau kita lihat permeabilitas referensi dengan prediksi itu, MAPE-nya di 25,8, ini adalah MAPE yang terendah yang kita peroleh dengan R-square 0,615, dan ini juga kita harus mengingat bahwa kalau permeabilitas tinggi itu yang kita itu dengan konsekuensi biasanya permeabilitas tinggi itu adalah porositasnya nilai tinggi. Gitu kan. Tapi sekarang yang menjadi masalah adalah ketika itu porositas tinggi, ceritanya citra atau image yang dikenalinya itu mudah untuk dikenali atau tidak oleh si machine learning. Gitu kan. Karena ini yang menjadi masalah, akar masalah kenapa untuk permeabilitas ini kurang baik. Nah, kami sudah mensinyalir bahwa penyebabnya adalah sebagai berikut. Ya. Ini adalah salah satu hasil yang kita peroleh unsur permeabilitas dari beberapa sampel yang kita lakukan, ya, penelitian-penelitian ini, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 sampel yang kita lakukan. Dari 11 sampel yang kita peroleh itu, ya, kita lakukan uji dengan machine learning, ternyata kita menghasilkan suatu nilai yang baik untuk Bandera Gray. Dan nilai yang nggak begitu baik untuk yang Parker. Gitu kan ya. Apa penyebabnya? Kita lihat nanti. Tapi yang salah satu lihat dari angka yang kita peroleh itu, bahwa untuk Bandera Gray, itu average pore size-nya itu ada sekitar nilainya 13,8 plus minus 6,99, sedangkan Parker itu di nilai 2,94. Sedangkan untuk grain size-nya, untuk Gray itu 3,198, sedangkan untuk Parker di nilai 41,09, average grain size-nya. Dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa ternyata untuk Parker itu, dengan ukuran grain size yang cukup tinggi, ternyata dia memiliki kelemahan di dalam algoritma CNN dalam prediksi permeabilitas ternyata akan begitu lemah ketika dihadapi oleh bentuk-bentuk batuan di mana si grain size relatif lebih tinggi. Ya. Sehingga di dalam slide yang sebelah kanan itu adalah contoh dari gambar yang Parker itu. Nilai gambar yang Parker itu menunjukkan performa yang kurang baik dibandingkan dengan Bandera Gray. Terlihat dari grafik MAPE yang ada di sebelah kiri. Begitu. Jadi sekali lagi dalam untuk yang permeabilitas, ternyata jika Geffred grain size-nya itu tinggi, maka ternyata akan menghasilkan error yang baik. Dan grain size yang tertinggi itu dimiliki oleh Parker. Demikian pula untuk jenis batuan lainnya. Jika bentuk grain size-nya itu tidak terlalu jauh dari apa yang dimiliki oleh Bandera Gray, ternyata nilainya pun menghasilkan nilai yang tidak relatif tidak jauh dari Bandera Gray. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah perbandingan antara kurva permeabilitas terhadap porositas. Kita bandingkan bagaimana kurva porositas terhadap permeabilitas secara teori, dia akan berbanding secara kuadratik, ya, dari permeabilitas menggunakan si model aras ini. Dan kita lihat bahwa kurva porositas terhadap permeabilitasnya secara kuadratik dan menaik, yang kurva warna merah itu adalah kurva fittingnya. Dari kurva fitting tersebut kita akan mendapatkan parameternya, yaitu parameter alfa, untuk kita cocokkan ke dalam persamaan permeabilitas yang kita sampaikan di kiri atas. Nah, dari hasil fitting tersebut kita peroleh bahwa ternyata nilai parameter yang mendekati adalah nilai 17,499. Apa artinya nilai 17 ini? Adalah merupakan faktor koreksi dalam si algoritma CNN di dalam prediksi
permeabilitas menggunakan model Koenig-Kärman yang seperti ini. Sekali lagi saya bahwa model Koenig-Kärman itu banyak sekali modifikasinya, tapi untuk khusus penelitian ini kita menggunakan yang mengadopsi di dalamnya itu ada average grain size-nya yang menjadi perhitungan. Sehingga kita peroleh kurva yang seperti ini. Nah, ini adalah resource yang kita miliki, khusus pertumbuhan ini terdiri dari 48 core, server Intel Xeon Gold 5118 dengan CPU-nya itu 2,3 GHz, RAM-nya 128. Kita akan bandingkan waktu komputasi yang dibutuhkan di dalam proses ini. Nah, apa tujuannya di dalam membandingkan membandingkan waktu komputasi ini? Karena yang dilakukan oleh itu menunjukkan bahwa proses komputasinya itu begitu cepat dan memerlukan core yang banyak, memerlukan sumber daya yang banyak. Tapi dengan lakukan menggunakan pretend model atau kita menggunakan joki mesin yang sudah pintar itu, kita masukkan ke dalam mesin yang punya kita miliki, ternyata kita bisa memulai dengan resource yang kita adalah cukup rendah. Kita lihat bahwa untuk komputer dengan core itu menghasilkan proses training untuk 10.000 data training, itulah waktu yang diperlukan itu hampir 12 jam. Namun jika kita lakukan secara paralel, 2, 4, 8, 16 sampai dengan 32 ternyata menunjukkan hasil yang begitu cepat, 2 jam 30 menit. Ini proses training dilakukan untuk 10.000 data, bukan untuk satu data, 10.000. Proses ini sangat signifikan. Lalu kita lihat untuk yang perbandingan 16 core dengan 32, tidak terlalu signifikan kenaikannya karena mungkin meskipun kita tambah 32, ternyata waktu komunikasi yang diperlukan oleh si prosesornya menjadi lebih banyak sehingga tidak terlalu efektif. Sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa sampai dengan 16 core pun cukup untuk menghasilkan 2 jam. Dari sini kita bisa melihat bahwa kita tidak memerlukan resource yang cukup tinggi, selama kita sabar menunggu untuk proses pelatihan, ternyata kita bisa lakukan dengan apa yang kita komputer. Even komputer murah pun, PC desktop yang kita miliki di rumah, kita bisa lakukan proses learning. Kita sedikitnya memberikan suatu paradigma bahwa untuk menggunakan machine learning itu tidak menggunakan resource yang harus mahal atau resource yang tinggi. Seperti itu. Nah, lalu kalau kita coba bandingkan dengan parameter yang kita hitung, bagaimana kita menghitung parameter secara referensi dengan machine learning, kita sangat terlihat nih, perbedaannya yang cukup signifikan. Ya. Nah, sambil contoh khusus untuk porositas. Untuk porositas itu, proses training dengan melibatkan 2.400 batuan, ya atau digital road phishing itu memakan hampir 2 jam 15 menit. Ya kan? Sedangkan itu proses trainingnya. Dan untuk waktu komputasi yang diperlukan untuk testing dengan teknik image processing itu ternyata lebih singkat dengan menggunakan machine learning. Tentu saja lebih singkat karena algoritma menghitung porositas itu jauh sangat-sangat sederhana dibandingkan menggunakan machine learning. Sehingga di sini cukup berimbang kecepatannya bahwa untuk image processing itu 56 detik dibandingkan dengan untuk machine learning. Tapi beda halnya dengan ketika kita masuk lagi ke dalam parameter yang lebih kompleks. Saya ambil contoh di sini adalah untuk SSA atau Specific Surface, di mana waktu yang diperlukan untuk training itu sekitar 2 jam 16 menit, tetapi untuk testing itu diperlukan 3 jam atau hampir 4 jam. Coba kita bandingkan dengan machine learning, itu bisa dilakukan dengan waktu sekejap, itu 55 detik. Begitu pula untuk parameter-parameter yang lainnya, kita lihat bahwa waktu komputasi yang diperlukan dengan metode konvensional itu jauh lebih lama dibandingkan dengan machine learning. Sehingga kesimpulan di sini juga bisa kita tarik bahwa ternyata memang waktu komputasi yang diperlukan di dalam memprediksi 5 parameter fisik dari batuan berpori itu justru lebih cepat menggunakan machine learning. Saya pikir itu saja dari saya penjelasan tentang bagaimana dunia digital rock fisik ini bisa kita pecahkan, bisa kita eksplor menggunakan metode-metode yang ada di dalam machine learning. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.